warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cembu, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf pengajar di SD Negeri Cembu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan bermacam-macam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan tersebut langgeng oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sampai akhir kelak nanti. Dan selanjutnya pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak guru yang telah hadir dalam kegiatan pemaparan materi tentang budaya positif, di mana pada hari ini saya selaku moderator akan memimpin jalannya kegiatan pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hidayatna SPD, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Sumedang. Beliau pada hari ini akan memaparkan tentang budaya positif, khususnya 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan pada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Dalam hal ini, kesempatan ini saya akan memberikan tentang aksi nyata budaya positif tentang 5 posisi kontrol pada guru. Yang saya akan bahas pada kesempatan ini yaitu 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut terdapat beberapa efek khususnya bagi siswa, dan diharapkan kita sebagai para pendidik, kita itu menetapkan diri sebagai posisi kontrol manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol yang ada ini, yang paling terbaik itu kita sebagai manajer. Mari kita bahas satu persatu apa yang disebut dengan penghukum. Nah, di sini guru yang posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya berkata, salah satunya, patuhi aturan saya atau awas. Nah ini, dan guru yang mengatakan ini biasanya raut mukanya itu melotot, selalu ngambek apabila ada siswanya yang
berbuat kesalahan. Yang kedua, contohnya, kamu selalu saja salah. Nah, jadi siswa ini di pandangan guru tersebut tidak ada benarnya. Jadi setiap mereka melakukan kesalahan selalu dicaci, dibentak, bahwa guru itu merasa dirinya yang paling benar, atau bisa mengatakan pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, misalkan anak didik kita mengerjakan soal, terus mengerjakannya telat atau terakhir selesainya, kita itu selalu mencacinya atau datang terlambat. Nah, misalkan dengan ucapan, kamu selalu terlambat, pasti kamu itu terlambat setiap hari, misalkan seperti itu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, yaitu beliau itu biasanya penghukum itu selalu membentak dan selalu menjatuhkan hukuman kepada anak didiknya. Nah, apapun kesalahannya, dia pokoknya ngambek, banyak istilah nama. Nah, terus sering menghukum anak yang bersalah tersebut. Itu efeknya sangat besar sekali. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ada juga tipe guru ini pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, dia katakan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi memelas nih. Jadi membuat si anak itu merasa bersalah dirinya. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, di sini jadi posisi guru di sini, dia itu sebagai pembuat merasa bersalah itu menyebabkan biasanya si anak itu merasa minder. Nah, tidak ada gunanya gitu ya. Misalkan seperti kalimat-kalimat tadi yang diucapkan oleh guru tersebut. Nah, kadang-kadang ini dampaknya lebih dari yang menghadapi guru sebagai penghukum. Kalau penghukum biasanya berontaknya langsung ya. Kalau punya kesalahan pasti dia juga langsung melakukan dengan sikap-sikapnya. Tapi kalau murid yang gurunya suka membuat merasa bersalah, kadang minder dan dipendam di dalam hati ya. Jadi anak tersebut tidak berani untuk mengungkapkan apapun. Jadi kadang anak itu merasa mau berpendapat atau berbuat itu merasa minder. Terus yang ketiga, ini ada posisi guru itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid.
Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata seperti, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, saya ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini jadi guru dengan murid itu seakan-akan seperti teman. Nah, ini tidak menyakiti murid, tapi hal negatif dari posisi teman ini yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini di posisi ketiga ini lebih menurunnya efek negatifnya dari penghukum, terus pembatasan bersalah. Nah, tapi posisi teman ini kadang murid itu merasa ketergantungan pada guru tersebut. Nah, jadi misalkan dalam hal melaksanakan perintah juga biasanya murid itu tergantung pada hanya guru tersebut. Nah, misalkan menurutnya kepada wali kelas 1. Nah, tatkala pada waktu disuruh oleh guru yang lain, anak tersebut cenderung tidak melaksanakan. Nah, dan kalau pada suatu saat tidak ada guru tersebut, anak tersebut lebih cenderung malas untuk belajar dengan guru yang lain. Nah, ini posisi ini yaitu guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrolnya guru sebagai pemantau. Ya. Di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Dan seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini di posisi pemantau ini lebih baik daripada 3 posisi kontrol guru yang tadi telah saya sebutkan. Nah, jadi kita sebelum melakukan apa yang akan kita pecahkan masalah itu, nanya dulu ke muridnya kesalahan apa yang telah kamu lakukan, terus sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini nanti ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya tidak nyambung dengan apa yang mereka lakukan kesalahannya. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, diberikan hukumannya membersihkan toilet, tapi tidak ada hubungannya, itu berarti hukuman. Kalau konsekuensi, misalkan anak tidak mengerjakan PR, nah konsekuensinya anak itu disuruh mengerjakan PR yang ada hubungannya dengan yang tidak dilakukan. Yang posisi kelima ini posisi manajer. Nah, ini yang diharapkan
kita semua dalam memberikan pendidikan kepada anak itu, kita ini menjadi manajer. Nah, posisi terakhir yaitu manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer. Nah, di sini posisi manajer itu, jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, tidak langsung kita menghukumnya. Nah, atau tadi seperti yang kedua, kita memelasnya, membuat anak itu merasa bersalah. Terus sebagai posisi teman itu kadang jadi ketergantungannya kepada guru. Nah, di sini seorang manajer diantaranya akan berkata apa yang kita yakini. Misalkan di sini keyakinan kelasnya, misalkan anak itu tidak jujurnya berbohong, kita bertanya kepada siswa itu, keyakinan kelas apa yang telah kita pelajari, terus yang kamu langgar. Terus menanyakan lagi bagaimana seharusnya. Nah, misalkan anak tidak jujur dalam mengerjakan PR, misalkan dengan cara mencontek. Nah, di sini kita itu bertanya, apa alasannya kamu mencontek? Nah, misalkan anak menjawab, Pak, karena tidak belajar. Nah, atau tidurnya terlalu larut malam karena menonton TV atau bermain HP. Nah, di sini jadi guru itu menanya dulu apa keyakinan kelasnya, terus nilai-nilai kebaikan yang dilanggarnya apa, terus solusinya supaya tidak melakukan kesalahan tersebut apa, dan dibimbing. Kita itu misalkan tanya, kalau anak sudah tahu apa yang harus dilakukan, kita itu bertanya misalkan, kamu akan melakukan hal tersebut kapan? Nah, jadi tidak langsung ujug-ujug dihukum. Nah, jadi bersama-sama guru manajer ini jadi memecahkan masalah itu bersama-sama dengan murid. Nah, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Nah, jadi sebaiknya kita itu dari kelima posisi kontrol tersebut yaitu bertindak sebagai manajer, karena dari yang keempat 1 sampai 4 itu ada hal negatif yang dapat berdampak kepada murid, dan diusahakan kita sebagai guru itu bertindak sebagai manajer dalam melakukan atau memecahkan masalah yang terjadi pada murid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sementara saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Hidayat, ya, yang telah menyampaikan tentang budaya positif, diantaranya 5 posisi kontrol dan restitusi. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu guru yang hebat, ya, untuk sesi tanya jawab kami persilahkan. Ya kan? Ada yang mau bertanya?
posisi apa yang telah kita lakukan gitu. Silakan mau berbagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, dari penjelasan Bapak tadi dari apa tadi? Yang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Kelima ini cocok digunakan untuk semua siswa atau siswa tertentu, maksudnya dari kelas berapa sampai kelas berapa, atau semuanya keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung dulu ya. Saya tampung dulu dari pertanyaan Bu Dewi itu, 5 posisi kontrol itu apakah harus diterapkan semuanya dari setiap kelas atau bagaimana? Terus selanjutnya ada lagi. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktunya bertanya. Mohon maaf, tadi dari hasil pemaparan saya mendapatkan informasi bahwa dari kelima posisi tadi saya melihat untuk posisi manajer itu apakah dari keempat posisi itu ada pada posisi manajer. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Cepi yang telah bertanya ya tentang kelima posisi tersebut apakah ada di posisi manajer atau bagaimana. Baik, pertanyaan cukup dua dulu. Terus selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Hidayat untuk menjawabnya. Kami persilakan. Terima kasih pada yang pertama Ibu Dewi ya. Jadi tadi bertanya apakah posisi kontrol tersebut misalkan ditempatkan untuk kelas berapa gitu. Nah di sini jadi dari kelima posisi kontrol tersebut tadi sudah disinggung bahwa posisi kontrol manajer lah yang paling sempurna. Nah, jadi diusahakan meskipun kita murid yang kita didik itu kelas 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 bagi yang di sekolah dasar. Jadi diusahakan kita dalam memecahkan permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu yaitu menggunakan posisi kontrol manajer. Nah, jadi di posisi manajer ini insya Allah dampak negatif yang akan timbul di siswa tidak ada dan akan memberikan siswa tersebut tidak merasa selalu disalahkan. Nah, jadi bersama-sama dengan guru memecahkan masalah yang ada pada dirinya. Seperti tadi, anak misalkan datang kesiangan. Nah, kita jangan langsung menghukum anak tersebut karena kesiangan. Kita bertanya dulu kepada siswa tersebut mengapa, alasannya bagaimana, kesiangan itu alasannya bagaimana. Nah, jadi misalkan anak menjawab karena tidurnya larut malam. Nah, terus ditanyakan lagi, tidurnya larut malam itu apa yang menyebabkan kamu tidur larut malam? Itu ada alasannya. Nah, dan lagi terus ditanya keyakinan kelas apa yang dilanggar, yang telah dilanggar oleh anak tersebut. Misalkan kedisiplinan, kita harus disiplin datang tepat waktu.
Nah, dan kita bertanya lagi pada siswa tersebut, apa yang harus dilakukan supaya misalkan bangunnya tidak kesiangan, terus datang ke sekolahnya tidak kesiangan. Nah, jadi kita menggali solusi untuk memecahkan masalah tersebut itu bersama-sama dengan murid. Nah, dan kita kembali menguatkan kepada anak tersebut, misalkan kapan kamu akan berubah, ya, misalkan hari ini, misalkan. Nah, jadi mulai hari ini kamu misalkan tidurnya jangan terlalu larut malam, terus jangan menonton televisi sampai larut malam. Nah, gitu. Jadi bersama-sama memecahkan masalah yang ada pada dirinya. Jadi untuk posisi kontrol manager ini diusahakan untuk Bapak Ibu guru itu dari semua jenjang atau tingkatan kelas. Terus yang pertanyaan yang kedua tadi dari Bapak Cepi tentang posisi kontrol manajer, apakah dari keempat posisi kontrol yang tadi yang 1 sampai 4 mungkin ya ada di posisi kontrol manajer. Nah, di sini jadi ada sebagian yang ada di posisi manajer ya, tapi untuk yang posisi penghukum tadi lebih cenderung tidak ada di posisi manajer. Yang ada itu yaitu posisi teman dan pemantau, lebih cenderung ada di posisi manajer. Jadi kita ini sebagai pendidik jadi harus memposisikan diri, diutamakan itu sebagai posisi manajer. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi sama Bapak Cepi. Terima kasih Pak Hidayat telah menjawab. Mungkin sedikit menambahkan. Jadi begini Ibu Bapak guru yang hebat. Jadi kelima posisi itu adalah suatu gambaran di mana guru itu harus memiliki keterampilan menyelesaikan masalah. Intinya itu. Di posisi mana kita berada, mau pilih dari posisi penghukumkan, ada pembuat rasa bersalah, teman, terus manajer atau pemantau. Jadi kita harus bisa memposisikan diri mana yang terbaik bagi anak kita semuanya. Mungkin itu berhubung waktu juga memisahkan kita. Terima kasih atas partisipasi. Terima kasih atas partisipasinya ya. Ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Sekarang rehat dulu. Tuang lagi deh. Ya edit.